Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan pada episode kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-159. Seperti biasa pada episode ini saya ditemani oleh teman ngopi saya, ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik ya? Mas Anis. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan Mas Aldi, kita malam ini kedatangan tamu guru kita yang nanti akan jadi narasumber membahas tentang tema yang mungkin nanti menarik buat kita. Beliau adalah Kiai Amroni Qais. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kabari pripun? Alhamdulillah Mas Anis. Sehat ya? Sehat nih, alhamdulillah. Semangatnya luar biasa beliau ini. Luar biasa. Nah Pak Kiai, ini kita ketemu lagi, dan malam ini Mas Aldi kita akan mengupas tentang apa Mas? Tentang pencitraan Mas Anis. Pencitraan. Ya, itu kan sering kali gitu. Pencitraan. Pencitraan ya misalnya kita pengen dilihat baik sama orang lain gitu loh Mas Anis. Tapi kadang ya belum tentu sebaik itu gitu loh. Berarti termasuk kita ini pencitraan enggak ini? Ya ini mungkin juga termasuk pencitraan kan Mas Anis. Kita pakai sarung, pakai. Apakah ini Mas, pencitraan itu apakah hal yang buruk atau hal yang baik menurut Mas Aldi? Kalau saya mungkin bisa dua-duanya juga Mas Anis. Ini tergantung niatnya dan kira-kira pencitraan itu sesuai dengan fakta atau enggak gitu loh. Kalau saya itu punya cerita menarik gini Mas Aldi. Saya tuh kadang itu sama teman-teman itu Mas Aldi, nongkrong itu kan. Itu kan enggak afdol kalau misalkan itu enggak apa namanya? Pakai HP itu apa? Hadir itu selfie itu loh Mas. Selfie ya. Itu kan termasuk bagian dari mungkin fenomena hari ini. Zaman teknologi sudah maju, sekarang itu kayak itu setiap momen harus diabadikan lewat itu. Dan orang itu harus tahu semua ya. Apakah termasuk bagian dari pencitraan atau tidak itu? Ya mungkin nanti bisa dibahas juga sama beliau nih Mas. Ayo mungkin langsung saja Pak beliau mungkin bisa menyampaikan tentang bagaimana itu pencitraan yang baik seperti apa menurut Islam. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat ngopi ngaji online perkara Islam yang setia bersama kita semuanya. Alhamdulillah malam hari ini episode yang ke 159. Alhamdulillah. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang pencitraan. Ini juga musim-musim pencitraan ya? Musim pencitraan. Apa itu pencitraan dan bagaimana hukum pencitraan itu sendiri? Dan bagaimana sejarah-sejarah pencitraan pada dari masa-masa tahun ke tahun sampai sekarang ini. Pencitraan kalau kita lihat pada browsingan-browsingan orang itu kan citra diri, ingin tampil mempunyai citra diri terbaik di hadapan publik. Jadi pencitraan itu ingin mencitrakan dirinya itu yang terbaik di hadapan publik orang lain. Pencitraan itu sebetulnya sah-sah saja. Bahkan oleh agama pencitraan ini diarahkan. Bagaimana kita mempunyai citra ketika di masyarakat, citra yang baik. Bagaimana kita ketika di dalam keluarga, bagaimana ketika kita di kampus, kepada guru, kepada teman, kepada mempunyai nama baik ya, mempunyai nama baik. Nah, kita contohkan saja supaya orang itu gampang nangkapnya. Agama itu
ingin orang-orang Islam itu mempunyai citra yang terbaik. Contoh ketika Jumat, maka disunahkan mandi untuk sholat Jumat. Bahkan sunnah pula entah mau Jumatan entah tidak. Setelah itu disunahkan memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang putih, pakai minyak wangi, supaya ketika kita di masjid bertemu dengan publik, kita menjadi seorang Muslim yang punya kepribadian baik, mempunyai satu pembawaan yang baik, yang ketika hadir di banyak jamaah, kita itu membawa kenyamanan bagi sekitar dia. Bagi sekitarnya, tidak sebaliknya. Maka agama ya tidak senang ketika kita tampil di publik dalam keadaan kumuh, dalam keadaan kucel, baunya tidak enak. Contoh masalah Mas Anis, sampai duduk mendengarkan khutbah. Di samping kita orangnya kumuh, kucel, baunya ampek, bagaimana? Gak nyaman. Islam tidak menghendaki seperti itu. Jadi Islam itu ingin bahwa kita tampil itu yang terbaik. Lah, lalu bagaimana misalnya seorang perempuan tampil dengan gamis yang indah, kemudian pakai bulu mata, pakai alis, yang merah-merah itu apa Mas Anis? Apa maksudnya? Lipstick. Ketahuan jomblo tadi. Pakai lipstick yang bagus, itu ya enggak apa-apa. Selama dia tidak memberikan pengaruh buruk kepada diri dan orang lain. Di dalam surat Al-A'raf itu, nanti insya Allah bisa dilihat Al-A'raf ayat 32. Allah dalam Al-Quran, Kul man harroma zinatallah akhrajali ibadihi wat thayyibati minar rizqi kul hiya lilladzina amanu fi hayatid dunya. Siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang disediakan Allah untuk hambanya dan rizki-rizki yang baik, katakan Muhammad, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Perhiasan yang baik, rezeki yang baik itu adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Fi hayatid dunya. Jadi tampil modis, tampil bagus, tampil gaul, itu bagian mensyukuri nikmat Allah. Bahkan ketika kita sholat, kita kalau lihat tafsir wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Maka ketika engkau sholat kepada Allah, pakailah yang terbaik. Imam Yazid Al-Bustami itu punya pakaian 2, khusus untuk sholat dan khusus untuk satu untuk sholat dan satu untuk ke kamar mandi, ke WC. Tidak ada campuran. Bukan Yazid Al-Bustami tidak bisa menjaga daripada najis, bukan. Tidak bisa menjaga dari lalat, bukan. Tapi dia punya adab. Tata krama kepada Allah ketika menghadap kepada Allah, punya pakaian khusus dalam rangka tata krama, ingin dilihat tampil indah dan baik di hadapan Allah. Itu Yazid Al-Bustami itu. Jadi pakaian untuk sholat sendiri. Bahkan kalau kita masih di pondok dulu, ya itu bilang, yang untuk Jumatan dong, itu pakaian yang terbagus. Untuk Jumatan nanti dilempit lagi. Jadi seolah-olah BAS itu Mas Ani. Awal tahun sampai akhir tahun nggak dicuci, hanya untuk Jumatan saja. Itu kan pencitraan diri. Nah itu oleh agama malah dianjurkan. Yang salah itu Jadi yang tidak sesuai. Jadi Mas Ani jangan begini. Itu perempuan itu sok-sokan ya itu ya, gamisnya terlalu mahal itu. Terus bagaimana itu? Parfumnya terlalu wangi itu kan. Terlalu wangi itu. Jangan-jangan nanti akhirnya tidak menjadi level saya. Itu ya tidak apa-apa Mas Anis. Bareng-bareng sama keluarganya.
kita harus berhusnudzon, itu bagian dari syukur mereka atas nikmat Allah, perhiasan yang disediakan Allah dan rezeki yang baik yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman. Jadi kemewahan itu bukan berpikir itu milik orang kafir, orang Islam harus kumuh. Salah, Mas Anis. Termasuk konsep yuhud itu juga yang artinya meninggalkan dunia juga itu konsep yang Lah nanti zuhud itu kita harus pandang. Tidak selamanya harus kumuh nanti. Nanti kita session yang kedua bagaimana selanjutnya. Terus begini Mas Anis. Kita itu mau atau tidak mau dalam keseharian harus bertopeng Mas Anis. kita mau tidak mau dalam keseharian harus bertopeng. Harus bertopeng. Gimana itu? Gimana? Contohnya, Mas Anis besok Jumat itu dipanggil untuk khotbah di masjid. Ya, contohnya itu contohnya. Ya. Mas Anis nanti topengnya bagaimana? Ustadz apa seperti kuli bangunan? Seperti Ustadz. Harus seperti Ustadz dong. Ya. Pakai sarung, pakai baju koko yang bagus, Pakai serban, ya kan? Kemudian memukau khutbahnya. Setelah itu pulang. Kira-kira Mas Anis topeng itu harus dibawa terus apa enggak? Ketika cangkruk. Iya, enggak. Ya enggak. Maka kita harus ganti topeng. Karena kalau Mas Anis mengandalkan khutbahnya, di sini khutbah terus, kan membosankan Mas Anis. Iya. Maka pandai-pandailah memakai topeng sesuai keadaan dan itu bisa diterima oleh publik. Jadi kita harus beradaptasi juga Kita dengan harus lingkungan. beradaptasi juga. Ini menarik Mas Aldi tentang topeng kan. Kan kita hari ini kan kadang itu kan banyak topeng-topeng yang hiburan kan. Jadi kadang misalnya mau Jumatan, mau khutbah ya tadi topengnya pakai apa ustadz kan gitu. Kemudian cangkruk biasa enggak pakai kayak apa namanya di masjid kan gitu. Tapi apakah itu termasuk pencitraan yang positif ya? Ya, pencitraan yang positif. Maksudnya begini, kan tadi tergantung niat kita, Ya, kita. misalnya begini Mas Anis mau ke masjid. Ya berlagak soleh dulu lah. Pakai bagian bagus, pakai pecis. Mau kemana Mas Anis? Ke masjid. Soleh betul ya? Ya enggak apa-apa. Hidup itu harus ada tatarannya. Ada tatarannya. Ada tataran itu ada step by step itu loh. Anak umur 7 tahun, orang tua, sholat nak. 10 tahun meninggalkan sholat, dimarahi. Ini supaya apa? Supaya nanti ketika balik, itu anak sudah terbiasa sholat. Begitu pula kita itu latihan soleh. Pencitraan itu kemarin begitu pencilaan, begitu. Ya enggak apa-apa. Karena hidup itu harus ada tingkatannya. Tidak bisa orang itu kemudian langsung naik ke atas. Artinya berarti kita harus bisa pandai-pandai menyesuaikan diri. Betul lah. Jadi begini, kita harus pakai topeng yang tepat. Sebab kalau kita tidak pakai topeng yang tepat, kita akan ditertawakan orang. Misalnya Mas Anis ke masjid, pakai celana pendek, bagaimana? Ngawur itu, gila itu kan gitu. Betul. Artinya maka itu nggak masuk itu. Nah, begitu pula nanti kalau pulang teman-teman ketemu adik-adik, Mas Anis setelah khutbah sampai ke rumah ketemu orang tua, itu nanti kalau masih berlagak kayak ustadz, itu orang tua akan marah loh. KPKP diceramai. Berarti pencitraan diri ya. Yang positif. Yang positif, oke. Yang kalau yang negatif ada nggak ya? Begini, kalau pencitraan yang negatif itu biasanya karena ada sesuatu yang diharapkan, ada satu target yang diinginkan, kepentingan gitu maksudnya. Kepentingan nafsu dan kepentingan duniawi. Lah ini pencitraan yang di situ ada unsur takdzib, pencitraan yang memanipulasi. Nah ini yang mulai kita khawatirkan. Contohnya seperti apa ya? Kan tadi kan juga artinya tipis kan bedanya. Betul. Saya contohkan saja. Kalau kita baca kitab Tambihul Mukhtarin, tambih itu pengingat mukhtarin orang yang terbujuk, tertipu. Itu pada masa 500 tahun. Tahun ke-500, kalau sekarang 1400 berapa itu? 404. Iya. Tahun ke-500-an. Imam Asy'arani. Itu beliau terpaksa ya menulis tentang kitab ini karena pada waktu itu apa? Banyak orang yang mencitrakan dirinya menjadi sufi.
Jadi banyak orang yang berlagak sufi. Ya. Tapi tujuannya dalam rangka apa? Ingin mengambil uang daripada pemerintah, dana abadi rakyat diambil dengan modus dia sufi. Ini pencitraan sufi dengan modus untuk mengambil uang itulah yang dipermasalahkan. Tahun 500 itu. Mungkin kalau di Indonesia sekarang itu kayak ada pengemis, dia mencitrakan pengemis untuk mendapatkan uang itu. Padahal ternyata orangnya kaya di betul itu. kampung itu. Maka Rasulullah itu menyampaikan sabdanya, orang yang punya meminta-minta, dia cukup meminta-minta, maka nanti di akhirat dia tidak punya daging. Tidak punya daging, di sana itu seperti tengkorak. Itu kan menjadi suatu hal yang haram itu. Seperti itu pencitraan yang dilarang oleh agama. Jadi pecinta, bukan percintaan ya, Mas. Yang itu endingnya adalah untuk kepentingan pribadi gitu ya. Nah, akhirnya orang-orang sufi itu pergi ke Mesir. Minta fasilitas negara. Minta uang ditambahin untuk jatah bulanannya. Maka kemudian kodi-kodi yang menjadi pejabat itu berpikir, kami saja yang menjadi pejabat itu takut, berhati-hati, jangan-jangan uang ini adalah campur daripada uang yang subhat, uang yang haram. Tapi mengapa orang yang macak sufi ingin tambahan uang? Maka perlu dipertanyakan kesufiannya. Jadi macak sufi demi untuk mendapatkan, kalau sekarang proposal lah. Proposal. Kalau proposal kan bingung, ribut itu. Tapi dia mengatasnamakan atas nama kiai, jadi mengatasnamakan agama gitu ya. Iya, berpakaian itu, tapi endingnya hanya sekedar uang untuk kepentingan dirinya. Itulah pencitraan yang perlu dipertanyakan kembali. Kalau misalkan nih, tidak pengen dikasih uang, tapi pengen dihormati, pengen dimuliakan, itu gimana? Ya sama, itu pencitraan itu. Sama. Iya, karena dia itu gila hormat. Ada kan itu kehormatan dunia itu sama. Jadi memacak pakai sorban kemana-mana, nuguk begitu. Maka ada zaman Imam Asy'arani itu ada orang yang ahlu thariqah, ahlu sholawat, di mana-mana minta fasilitas panggung yang besar untuk dzikir, untuk sholawat. Itu nginep di tempatnya Imam Asy'arani. Kemudian ditanya tentang rukun-rukunnya sholat, syaratnya sholat, makruhnya, sunnahnya, batalkannya. Mereka jawabnya begini, kami tidak diajarkan itu. Kami diajarkan untuk berzikir dan bersolawat. Berarti bisanya cuma dzikir selawat, tapi tentang hukum Islam itu nggak tahu. Nggak tahu. Maka Imam Asy'arani kemudian menyampaikan, Rasulullah tidak memerintahkan seperti itu. Yang pertama, nanti dihisab di hadapan Allah bagaimana sholat seseorang. Maka semestinya wes kadung pakaiannya itu sufi, jubahnya besar, udeng-udengnya besar itu, melebihi helm ninja itu. Tapi ternyata sholat aja tidak benar. Apalagi sampai pada tingkatkan kekhusyuan. Maka salahlah pencitraan yang seperti ini. Imam Asy'arani kemudian berkata, ini sebagai pelajaran untuk zaman ini. Seandainya sudah ada yang menulis tentang ini, maka saya tidak akan menulis tentang kitab ini. Artinya kita bukan menghakimi mereka. Tapi janganlah kita menjadi seperti mereka yang berpakaian ulama, berpakaian ustadz, yang endingnya hanya kepentingan kehormatan, kepentingan kekuasaan, kepentingan duniawi, dan kepentingan jabatan. Artinya endingnya hanya untuk dunia saja. Untuk dunia saja. Kalau sekarang mungkin ada fenomena gini ya. Mungkin ada pembicara atau motivator itu dia itu ganteng, tampilannya pokoknya menarik lah gitu. Tapi kadang dia tidak punya kapabilitas yang mencukupi dibanding orang yang mungkin kurang ganteng lah gitu. Itu kalau kayak gitu gimana ya? Begini Mas, masyarakat kita sih. Yang sering gumunan itu masyarakat kita, gitu? Yang penasaran,
yang hanya tampilan itu yang masyarakat kita. Ada mall baru Mas Anies, itu kan bareng-bareng ke sana. Ya, berbondong-bondong ke sana. Beli apa ada? Enggak beli. Cuma ngagetake gumun apik ya. Jadi kadang-kadang orang tampilnya ganteng, kemudian omongannya enak, walaupun salah, mereka ya manuk-manuk saja. Lah kita jangan seperti itu. Lah tidak beda jauh Mas Anies. Kalau ada acara kan ada doa itu. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha tahu bahwa kami semua berkumpul di sini, acara ini dan sebagainya. Kayak membaca puisi itu loh. Itu doa, apa puisi, apa dia lagi berakting? Kan nggak bisa dilihat secara ini kan ya. Bisa saja itu kan doa, tapi dengan kekhusyuan. Lah itu maka kita akan menilai itu. Akan menilai. Yang ngamini sama tanya, kowe ngamini apa? Mbah sing penting amin. Karepe DNP ora ngerti kan. Iya. Nah kadang-kadang itu dia itu berdoa bukan untuk Allah, tapi untuk menciptakan dirinya itu orang-orang yang sok gen diundang meneh lho Mas. Dan biar dihormati segani gitu ya. Ini yang perlu dipertanyakan kembali. Kalau kita disuruh berdoa jangan seperti itu. Bahkan kata Isa itu, kalau kamu ingin berdoa, masuklah ke tempat yang sunyi, mohonlah kepada Allah Zat yang sunyi yang akan datang kepadamu, menghidupkan kesunyian itu. Islam juga demikian Mas Anies. Donga iku rasa perlu diketok-ketokke wong, ora rasa dikai besar, berdoa ya berdoa. Tapi kalau misalkan itu ya Mas Aldi, acara umum maksudnya kita tahlilan atau apa di kampung-kampung kan itu harus ada yang mimpin doa, kan itu gimana ya? Lah, maka berusahalah bahwa doa itu kita hudurkan kepada Allah, bukan secara seremonial dan politik, apalagi puisi. Jadi di tengah keramaian kita tetap merasa sunyi gitu ya, dengan kesunyian berdoa kepada Allah. Hadir kita kepada Allah itu maka kita harus dilatih, tidak karena siapa-siapa. Kalau Allah hanya karena Allah. Maka nanti penciptaan itu apakah sesuai daripada anjuran agama apa tidak? Kalau kita di rumah harus menciptakan diri sebagai anak. Memposisikan diri. Bahkan agama mengatakan jangan engkau berjalan di depan orang tuamu, di belakang. Ora sopan itu. Itu kan pencitraan. Pencitraan yang dianjurkan oleh agama. Kalau kamu datang ke toko, tidak beli, jangan engkau buka yang tidak kau beli itu. Apa hanya sekedar melihat-lihat? Jangan. Yang kamu mau beli itu yang boleh kamu lihat. Itu tata krama. Jadi bahkan akhlak itu ditata sedemikian rupa. Berarti gini ya, pencitraan itu harus menggunakan akhlak. Iya. Biar nanti tidak salah kan gitu kan, tidak tidak melanggar agama kan itu. Bahkan begini, saya itu pernah waktu mondok dari Semarang ke Kediri. Di sebelah saya itu orangnya garang, ada tatonya. Saya kan agak takut. Orang itu memegang paha saya. Dek, jangan takut dengan orang yang seperti saya. Orang yang menipu biasanya penampilannya manis. Maka berhati-hatilah dengan orang yang berpenampilan manis, yang dengan kemanisan itu mampu menipu orang-orang yang lugu. Nah ini mungkin saya juga pernah ada pengalaman gitu ya. Orang yang ditipu itu maksudnya. Iya. Jadi orangnya memang pura-pura baik ya. Sebelumnya mungkin nggak tahu kalau pura-pura. Jadi memang baik, terus ngasih makanan, ngasih ini. Tapi itu benar, tak potong, ini perempuan atau laki-laki ini? Ini kebetulan perempuan nih. Oh gitu. Tapi konteksnya bukan percintaan nih Mas. Iya. Nah ternyata setelah itu ternyata dia niatnya menipu gitu. Padahal sebelumnya manis, gampangannya janjini apapun gitulah. Nanti kasih apa Nah gitu. itu pencitraan yang tidak diperbolehkan demikian itu. Karena di situ ada unsur tipu menipu. Iya. Nah, maka pencitraan itu nanti kita lihat. Ya. Kalau misalkan gini ya, sebaliknya kan gini. Tadi kan pencitraan dengan tampilan yang indah, kemudian anggun, kemudian wangi macam-macam. Kalau sebaliknya begini, ada orang pengen tidak terlihat orang itu luar biasa, kemudian berpenampilan biasa saja.
itu karena tadi dia tuh pengen dilihat orang tuh ya pokoknya semua orang tuh sama kan gitu. Tidak harus ada yang dihormati macam-macam. Nah, itu apakah juga boleh seperti itu? Atau apakah itu juga termasuk juga bagian dari pencitraan? Jadi begini, ketika kamu hidup itu dalam keadaan sendiri, ya silahkan kamu memakai topeng kesendirian kamu. Oke, itu yang sering dipakai mungkin. Iya. Jadi ketika kamu sendiri pakai topenglah kesendirian kamu. Kalau kamu bersama orang-orang banyak, silahkan kamu memakai topeng yang sesuai dengan orang banyak. Tapi jangan kemudian lepas tanpa kendali. Lah orang itu nggak bisa kok langsung baik, nggak bisa. Ketika di rumah sholat sendiri, mesti kuliah karo kul huwallah. Mas Anies kemudian suruh ngimami di masjid. Wah, sabikis marobkel Allah. Ya, ini juga bagian pencitraan. Sing cara malaikat itu digajar mbok gak iki ora ngerti. Salah iki pencitraan tok iki. Apalagi di situ ada calon mertua. Wah, bismillahnya dipanjangkan. Digusuk-gusukkan. Malaikat kondo pencitraan. Tapi orang itu nggak bisa, Mas. Sekelas kita itu kok langsung kemudian menjadi pada tingkatan makom yang tinggi, makom yang ikhlas, kemudian makom yang ya biarkanlah. Kata Gus Bah ketika menanyai seorang kakeknya, lah itu zikir di hadapan banyak santri gimana? Orang ikhlas wong dirungok santri ini. Yo orang ikhlas lah apa-apa. Suatu ketika anak aku lali berarti ikhlas. Suatu ketika anak aku lali berarti ikhlas. Jadi kan jangan orang tidak beramal takut tidak ikhlas. Akhirnya tidak beramal. Beramallah. Aku ora nglakoni aku khawatir ora ikhlas. Iya ora nglakoni Mas. Jalankan apa adanya. Kalau memang kadarnya ikhlasnya 10% ya sudah enggak apa-apa. Jadi itu kan tergantung diri kita masing-masing. Iya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas kita masing-masing. Kapasitas kita masing-masing. Yang penting ketika kita berpenampilan semata-mata tidak menipu orang lain. Karena ada pernah orang tua rambutnya disemiri ireng. Supaya ngelamar cawe wedok enom iku diterima. Bar semiri ireng kan kita enom, diterima. Setelah 1 minggu balik putih. Wah, perempuannya kecewa betul ini. Wah, udah kecewa. Lapor sama Umar bin Khattab. Ini yang orang tua ini ditakjir sama Umar bin Khattab. Dihukum ya. Pencitraan yang menipu orang lain. Nah, pencitraan yang seperti ini yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Mungkin kalau saya mengambil pencitraan yang buruk itu yang ada targetnya gitu. Ada target dan ada unsur penipuan. Dan yang baik mungkin dia hanya fokus kepada prosesnya aja kan. Menjalani sesuai sunah-sunahnya. Jadi untuk memperbaiki diri juga kan itu kan. Betul. Loh kita kan untuk tampil siwaka. Gitu. Menjaga kesehatan juga. Menjaga kesehatan. Supaya di hadapan orang itu orang menjadi enak dengan kita. Kalau sekarang gini ya, nanti kita akan membahas tentang bagaimana itu pencitraan di era media sosial. Oke, kan sekarang banyak kan ya. Ada yang nyumbang apa, kemudian di video, bahkan ada yang ceramah tapi di depannya ada kamera dan lain sebagainya. Tapi sebelum dijawab, kita akan cerita iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas,
Maka, lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini bersama Kiai Yamroni Faiz dan Mas Aldi. Pak Yai, tadi sebelum iklan itu saya menyampaikan pertanyaan tentang pencitraan di era media sosial. Kan sekarang sudah marak sekali. Bahkan kadang kita itu scroll HP itu ada hal yang menarik itu, Pak. Nah, itu bagaimana, Yai? Jadi kemarin itu teman-teman ada acara statusnya oke. Ya. Tidak pernah terlewatkan. Apa kata mereka? Kalau Allah sudah Maha Tahu. Kalau manusia harus diberitahu, katanya begitu. Jadi motivasinya itu kalau Allah Maha Tahu. Kalau teman-teman harus diberi tahu. Maka saya harus membuat status, posting gitu. Gitu. Apakah itu bagian pencitraan? Iya. Itu bagian pencitraan juga. Iya. Lah, nanti pencitraan itu apakah sampai melanggar batas apa tidak? Saya punya teman, dia itu TikTok aktif. Iya. Di dalam acara, status aktif. Tak tanya, kok aktif Pak? Kanggo pamit bojoku. Jadi bojonya itu ora tahu ngecek HP dia. Ora tahu telepon, angger dia statusnya, oh masih acara ini. Di TikTok masih acara ini. Ini kan pencitraan hanya untuk istrinya. Ya bagus-bagus saja Mas Anis. Karena ya bagaimana supaya istri itu atine ayem, tenang kalau suaminya lagi luar itu dalam acara yang positif. Jadi nggak curiga itu ya. Nggak curiga. Malah karena Allah itu Maha tahu. Kalau dia harus diberi tahu. Gitu. Kalau teman saya malah itu ya. Dia malah jarang buat status, jarang apa gitu. Kadang malah tak tanyain. Masih hidup apa enggak gitu. Kadang kan itu juga termasuk menandakan bahwa kita tuh masih hidup gitu buat status. Tapi gini Mas Aldi, kan ini kan eranya ini ya, teknologi kan sudah maju ya, masuk media sosial. Kalau misalkan kok kita apatis terhadap media sosial kan berarti kita termasuk tidak mensyukuri nikmat ya. Betul. Jadi begini, teknologi. Jadi teknologi itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai status itu menyakitkan orang lain. Membuat status yang menyakitkan orang lain. Atau mungkin nyindir gitu. Nyindir orang lain. Lah itu yang status yang tidak diperbolehkan. Karena idza kepada orang lain itu diharamkan. Karena kan kadang begini ya, mau langsung nggak berani. Kemudian lewat sindiran status WhatsApp atau di story gitu kan. Tapi nyindir kalau udah nyebut gimana ya? Jadi begini. Kalau ada potensi menyakiti orang lain, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Sebagaimana adab kita bergaul kepada sesama teman, orang yang kita kenal ataupun teman dekat. Sebaiknya kalau ada unsur menyakitkan kita hindari. Kalau misalkan nih, tadi di medsos, story atau status WhatsApp itu kan. Itu dalam rangka untuk menasihati seseorang atau berapa orang, itu bagaimana? Kalau niatnya memberikan kalam-kalam yang indah, yang bagus untuk bermanfaat kepada orang lain, ya nilainya dakwah.
Nilai dakwah. Nilainya Walaupun dakwah. hanya untuk 1-2 orang. Walaupun 1-2 orang. Walaupun Ya, tadi dakwah ada itu kan tidak dibatasi untuk banyak orang. Ya. Berarti boleh ya? Ya boleh. Lah, sekarang begini yang menjadi masalah itu. Ketika tetangga-tetangganya dalam keadaan susah, Ya. tiba-tiba dia itu statusnya makan-makan enak, orang tuanya di rumah leleran, statusnya makan-makan enak. Ini kan menjadi sesuatu yang menyakitkan pada orang lain. Ya. Maka berpandai-pandailah menjaga diri supaya status itu tidak menyakiti orang lain. Berarti di privasi mungkin statusnya Mas Anis. Iya, artinya privasi untuk sebagian orang gitu ya. Tapi ini misal benar tadi kata Pak Yai, kita harus menggunakan akhlak. Bahkan dalam bermedia sosial. Iya. Jadi tidak serta-merta kita misalkan lagi piknik ke Jogja kan, kemudian kita nyetatus sembarangan, padahal ada yang di rumah itu nggak bisa kemana-mana kan gitu kan. menjaga diri untuk kan. tidak memberikan efek buruk kepada orang lain. Atau kalau misalkan benar-benar pengen itu ya tadi di privasi gitu ya. Maka sebaiknya begini, saya itu Gimana Pak Yai? ya ketika itu bermanfaat monggo lah. Ketika itu ada madorot kita rem. Oke, ya. Memang Allah yang Maha tahu, mereka kalau nggak dikasih tahu tidak tahu. Maka tak kasih tahu terus Pak. Ya itu bagus-bagus saja, yang penting tidak sampai ada rasa tidak menyakiti orang lain. Termasuk kategori nyumbang, kemudian di video, kemudian kita dalam rangka syiar katakanlah begitu. Mau kita misalkan kemana acara majelis taklim, kemudian bikin status, bikin story macam-macam, itu juga Enggak apa-apa Mas Anis. walaupun itu juga pencitraan juga. Iya. Kalau memang itu level-level orang biasa, ya monggo lah. Tapi nanti harus ditingkatkan. Oh ya, tidak berhenti di situ saja. Iya, tidak berhenti di situ saja. Tambah baik. Kalau dalam kitab itu pasti separuh itu ubudiyah, separuh muamalah. Iya. Bagaimana kita berpenceritaan kepada sama manusia dan penceritaan kepada Allah. Berarti harus imbang. Seimbang ya. Seimbang. Hablum minallah bagus dan hablum minanas daripada kita harus bagus. Jadi penceritaan itu kalau memang bermanfaat ya tidak apa-apa. Iya. Kalau memang itu menyakitkan orang lain ya jangan. Gitu loh. Apalagi perkara yang haram. Contohnya Mas Anis punya teman baru lah, cewek lah. Iya. Kemudian dulu kan wah diketok-ketok lah itu kan dipamer-pamer kayak gitu ya. Itu kan membuka aib yang diharamkan agama. Pencitraan yang seperti itu yang dilarang, tidak boleh. Jadi harus di silent ya. Privasi. Enggak usah dibuat seperti itu ta. Makanya kalau kita dulu punya kajian pacaran setelah nikah, itu lebih halalan thayyiban daripada pacaran dulu baru nikah. Maka dipertanyakan. Nah, itu loh. Ya, tadi mungkin terkait dengan kita menghindari pencitraan yang mungkin nanti bakal merugikan diri kita sendiri ya. Kayak tadi orang yang pura-pura baik sama kita ternyata terus menipu. Nah itu gimana caranya kita biar bisa terhindar dari orang-orang yang manipulatif mungkin. Imam Al-Ghazali dalam Bidayah itu beliau dalam syairnya itu menulis wahdar sodiqotka marrotan wahdar atuka marrotan wahdar sodiqotka alfa marrah. Kalau kamu dengan musuh cukup waspada satu kali saja, ya pokoknya ya waspada biasa. Dengan teman dekat, orang dekat 1000 kewaspadaan. Karena biasanya yang menelikung kita, yang menipu kita, menjatuhkan kita itu bukan musuh. Orang dekat kita ya. Bahkan orang dekat kita, sing penciptaan ketok-ketok apik, ya ternyata itu adalah karena warubba mangkolab, terkadang terbalik. Sing dekat dengan kamu yang penciptaannya bagus itu malah menjatuhkan kamu. Maka perlu waspada 1000 kali waspada kepada orang di dekat kita. Iya. Kalau musuh dia kita sudah waspada sendiri. Tapi kalau musuh, maka bahkan Imam Al-Ghazali wahdar sodi alfa marroh 1000 kali waspada.
Maka kalau orang datang ngapiki kita dan sebagainya, lu ki kok ora tau ngene kok dengaran koyo ngene iki. Perlu waspada. Mungkin kalau kayak apa? Misal kita barang hilang terus ke dukun, wah iki wong cedek iki. Biasanya gitu Mas Ani. Maka perlu perhati-hatian. Atau begini, kalau dengan teman dekat, jangan semua rahasia itu disampaikan semuanya. Yang ketika akhirnya menjadi musuh kamu, maka rahasia kamu itu dibongkar semua. Terbongkar semuanya. Itu kasus-kasus selebritis semuanya. Berarti harus ini ya, itu. pandai-pandai ketika kita punya teman itu pandai-pandai untuk milih teman. Misalkan kita mau curhat atau cerita masalah itu. Ya, yang sekedarnya saja, jangan semuanya. Maka berpandai-pandailah diri kita untuk menjaga. Curhat yang paling terbaik adalah curhat kepada Allah. Gitu. Maka kalau ada orang teman dekat kita, ya kita waspada. Gelagatnya kok beda. Paling mau minjem uang ya. Gelagatnya gitu. Gelagatnya itu. Oke, Mas Aldi, ini kira-kira ada pencitraan apa yang jenengan rasakan? Apakah mungkin tadi setelah ketipu kemudian ditipu lagi atau gimana? Enggak ya, mungkin tadi kayak citra-citra yang sekarang kita itu seringkali mencukupkan diri dengan apa yang nampak gitu ya. Kita gampangnya kita tidak mau menyelami realitas lebih dalam. Nah, itu gimana ya biar kita itu mampu menyelami realitas atau fakta yang ada itu gitu loh. Fisiknya saja gitu ya. Begini. Ini menarik betul pertanyaan nih. Saya malah teringat makalah daripada Syekh Atta Al-Astaqandari dalam hikamnya. Hikam ya. Beliau itu ini karena nanti kalau di browsing pasti ketemu karena ini masyhur. Idfa wujudaka fil ardil mahmul. Idfan ku tanamlah wujudaka fil ardil humul. Idfan wujudaka fi ardil humul. Fama nabata mimma lam yudfanu layatimu nitahuhu. Artinya begini, dirimu itu tanamlah pada bumi yang tidak ingin terkenal. Terpendamkan dirimu. Karena sebuah tanaman, sebuah biji tidak akan tumbuh dengan baik tanpa ditanam. Jadi kalau kita itu jadilah orang itu sing ora kudu pengen cepat terkenal. Kata kiai itu yo mondok sing suwe. Engko nak suwe wayahe menggantikan kamu siap, maka kamu menjadi seorang pengganti yang baik. Ibaratnya pohon itu ketika berbuah, biarlah menjadi tua dan matang, maka enak rasanya. Jangan mudah langsung diambil, itu mbok dimbu kaya apa, tetap ora enak, mungkin malah bosok. Jadi kata Syekh Atta itu, idfan wujudaka fil ardil khumul, fama nabata mimma la yudfan la yatimu nihahu. Jadi biji itu kalau tidak ditanam maka tidak akan tumbuh dengan sempurna, tidak baik. Bahkan malah kadang bisa mati kan? Bahkan tidak tumbuh. Maka kita kalau ingin menjadi orang yang baik, tampil dengan luar biasa, harus mampu untuk menjaga diri. Harus tidak kudu tampil memperbaiki diri, menambah ilmu. Dan ketika dibutuhkan tampil maka sudah siap itu ya. Sudah matang dan koyok pohon yang masak, buah yang masak pohon. Semua orang merasakan enak. Berarti Mas Aldi, ini tadi saya bisa mengambil kesimpulan kita itu harus benar-benar memperbaiki diri kita. Tidak hanya sebatas fisik gitu loh. Tapi bagaimana itu kita akhlaknya, karakternya itu bisa dirasakan oleh orang lain dengan baik, tidak hanya fisik saja. Mungkin ada orang itu ganteng, cowok atau perempuan itu cantik. Tapi kan tidak bisa mencerminkan akhlaknya kan begitu. Nah, tadi kan mungkin Pak Yai, bagaimana kita harus benar-benar menanam lebih dalam itu ya. Lebih dalam lagi kita. Biar nanti hasilnya itu juga bisa maksimal. Ya sekarang kan orang tidak ingin seperti itu, ingin instan. Gitu, instan kata Gusmus itu, sing penting tuku kelambi koko 70.000, peci putih 30.000,
sergam 75.000. Wah, terus macak ini. Tapi nanti ketika dia ditempatkan pada tempat yang tidak makomnya, ya, maka akan ngisin-ngisini gitu loh. Dan itu juga menjerumuskan orang lain ya. Lah, maka kemudian ada istilah sekarang istimewa ulama gitu. Istimewa ulama itu serbannya tok itu loh. Lah ini pencitraan yang disayangkan Mas Andi. Ora ulama tapi maca ulama. Yang penting jenggotnya panjang. Ini biasanya kalau musim-musim itu ya seperti ini ya, istimewa ulama. Iya. Kemarin diambung tangane baru ngono besok dia itu tambal ban. Loh, Pak Yai kan jenengan kemarin yang itu yang penting dipacai yo Mas. Nah itu yang menipu itu pencitraan yang tidak boleh ya. Iya, yang enggak boleh itu. Tapi kan mereka kan sepenting acting saja. Lah, biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ya kepentingan sesaat. Oke. Nah, itu yang tidak boleh karena ada unsur penipuan itu. Kalau gini ya, mungkin ini Mas Aldi, kan rame-rame nih kan politik itu kan. Musimnya kan begitu. Iya. Kita di jalan-jalan di itu kan rame baliho, rame orang poster, itu pada kampanye lewat gambar itu kan pencitraan kan itu. Nah, apakah itu juga secara agama itu dibolehkan atau? Kalau saya begini Mas Anies, kamu boleh untuk membanggakan diri. Yang penting tidak menjelekkan orang lain. Mana Mas Anies boleh memakai kamera yang paling bagus apa itu? Jadi di foto itu ganteng betul, ini tidak apa-apa. Yang penting tidak menjelek-jelekan orang lain. Dan tidak manipulasi Yai. Kan kadang ada itu, orangnya itu aslinya itu ya biasa saja, tapi ketika digambar itu kelihatan ganteng betul tadi itu. Nah, itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka dia ingin tampil yang terbaik. Ketika itu tidak ada unsur menipu, hanya ingin bertampil baik, ya nggak apa-apa. Walaupun tadi tujuannya untuk kepentingan mendapatkan suara kan gitu. Lah, maka nanti masyarakat kita harus pinter-pinter. Jangan jadi masyarakat yang gumunan. Dan masyarakat kita sekarang nggak begitu kok. Gambar itu ya hanya berapa persen. Sing penting itu diparani karo disangoni. parani karo disangoni. Ya, itu sekarang itu. Maka kalau menurut saya untuk kita kembali ke kita. Kembali ke diri kita masing-masing. Iya. Maka harus ada ilmu. Harus ada peningkatan. Bahwa kepada Allah kita harus ikhlas. Kemudian harus meningkatkan diri, bukan sekedar ikhlas tapi cinta. Maqam mahabbah. Rata-rata orang itu begini Mas Riz. Setiap orang itu kan muhibbul li nafsih. Menyintai diri sendiri dan membahagiakan diri sendiri. Kan buktinya kan pengen dicitrakan dengan baik kan, kan? Karena cintanya kepada diri sendiri. Iya. Tapi kita harus sadar bahwa kita harus muhibbun lil muhsin alladzi ahsana ilaihi. Kita juga harus menyintai orang baik yang berbuat baik kepada kita. Kalau yang tidak berbuat baik, apakah itu? Lah kita harus menyadari, kita harus menyadari menyintai orang yang baik kepada yang kita. Telah berbuat baik kepada kita. Karena di situ ada nilai kebaikannya. Oh gitu ya. Iya. Jadi motivasinya karena beliau orang baik. Iya. Ada nilai kebaikannya itu. Orang baik dan telah berbuat baik pada kita. Maka harus kita cintai. Kalau kita tingkatkan nanti puncaknya, siapa yang terbaik? Siapa yang paling baik dan terbaik dan telah berbuat baik kepada kita? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling baik, berbuat baik, memberikan yang terbaik. Maka kita akhirnya bukan hanya untuk kita tapi juga untuk Allah. Nanti kalau maqam mahabbah Mas Aris, orang mahabbah, orang cinta itu kan bahkan menganggap dirinya hilang. Yang ada hanyalah orang yang dicintai. Itu kalau sampean cinta betul pada makom itu, sudah tidak butuh pencitraan. Oke, sudah tidak butuh pencitraan lagi gitu ya. Iya, yang penting dia yang kita cintai senang dan bahagia.
Mungkin Itu kalau saya pernah baca buku itu, Iya. judulnya juga bagus ya, menghilang untuk menemukan diri sejati itu. Ya, betul itu. Itu bagian dari menemukan diri sejatinya kan. Iya. Jadi orang kalau orang mencintai seseorang, Mas Anis, berbuat apapun kembalinya kepada Yang dicintai. yang dicintai. Kalau dalam novel-novel lawas itu ada 2 kijang yang dalam sebuah gurun yang tandus, dia tidak berpikir, yang penting berdua. Oke. Merpati setinggi apapun terbangnya, akhirnya kembali kepada kekasihnya. Maka ada istilah merpati tidak pernah ingkar janji. Itu kalau kita, yang penting yang kita cintai adalah bahagia. Pada sampai nak subuh kangelan, gitu. Bar kon metu subuh mangkat disiki. Iya. Tidak merasakan atis ataupun ngantuk. Jadi cinta itu akhirnya tidak gersah, tidak ingin mendapatkan apa-apa. Yang penting yang kita cintai senang dan bahagia. Maka ini tidak dagang ini. Jadi cinta ini memiliki, tidak memiliki tidak menjadi masalah. Yang penting dia bahagia dan saya merasakan cinta yang sebenarnya. Jadi tidak berpikir dia milik saya apa tidak. Jadi tidak ada imbal balik gitu ya. Tidak balik. Kalau cinta masih ada imbal balik itu nama dagang, Mas Anis. Iya. Ya kita lah. Mas Anis ke masjid sholat jamaah, ya 27 itu 27 derajat. Ya temennya bilang, loh awet nisik aja 27 toh, urung mundak toh. Jumatan pengen coba pertama pengen dapat sapi, unta. Ya temennya kan nisik kok aja 27 we, padahal iki rupiah iki wis melemah terus loh. Itu kan masih dagang gitu. Kalau yang penting yang kita cintai itu seneng, yaitu Allah. Mas Anis ke masjid jamaah. Iya. Nah apa? Allah itu seneng kalau saya itu datang ke masjid. Iya. Maka saya datang ke masjid karena supaya Allah senang. Berarti sudah nggak butuh lagi percintaan. Tidak butuh percintaan. Tidak butuh mendapatkan apa dan mendapatkan imbal baliknya apa. nggak butuh ya. Karena nggak dagang kan. Karena nggak dagang. Yang dipikirnya kan pokoknya yang saya cintai itu bahagia, senang, ridho dengan diri saya. Maka nanti ada perbedaan Mas Anis antara cinta dan ekspresi cinta. Gimana tuh Yai? Kalau cinta itu murni. Kalau ekspresi cinta ini perlu dipertanyakan. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Mengekspresikan cinta itu kan menjadi haram ketika belum halal. Mengekspresikannya itu nanti menjadi kalau cintanya sah-sah saja. Cinta sah saja, boleh saja. Mengekspresikannya yang perlu dipertanyakan kembali. Apakah itu mengarah ke negatif atau positif gitu. Mungkin tadi tentang citra juga gitu. Ini berarti judulnya citra dan cinta atau gimana? Tadi saya pahami itu citra yang mungkin diperbolehkan gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin kita istiqomahkan, kita melakukan itu nggak berharap targetnya itu seperti apa. Tadi kayak ditanam tadi kan ya, nanti otomatis juga akan tumbuh. Tapi kalau citra yang nggak diperbolehkan, berarti citra yang dibuat-buat, yang mungkin sifatnya itu nanti temporer gitu loh, nggak abadi gitu ya. Nggak abadi gitu mungkin ya. Ya itu betul. Kalau kita sesuatu yang hanya gitu ya, ingin targetnya itu, ketika sudah ya kembali lagi pada ketok asali itu. Ini sama kayak kalau jodoh itu awalnya mungkin ngejar-ngejar ternyata opo saiki koyo opo kan gitu. Dhisik itu koyo opo saiki. Mas Anis. Opo lah itu. Nah, maka kita harus waspada lagi kan. Wah, kemarin itu khusyuknya luar biasa, luar biasa. Setelah mendapatkan targetnya, bubar semuanya. Berarti kita harus perbaiki mindset juga tentang maka itu. Kita harus perbaiki juga. Jadi kita harus kukuh, harus tahu. Maka nanti ada semacam kita itu mohon kepada Allah. Dan nanti pada puncaknya Mas Anis, puncaknya itu bahwa di dalam setiap kehidupan kita, itu kita kembali merasa salah dan memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Apapun itu. Apapun. Kemudian kalau kita bermuasyarah kepada teman, ya kita sering minta maaf. Maaf kalau saya ada salah-salah kata. Itu makom yang sudah
tadi ya selesai dengan akhirnya penciptaan itu akan menjadi hilang karena apa? Ya sudahlah, kalau kemarin saya salah menyadari bahwa lipstik itu tidak selamanya pasti akan pudar juga kalau kena air. Iya. Oke, jadi artinya kita mungkin ada makom awam bagaimana orang tuh pengen diceritakan dengan baik, mungkin dengan pakaian yang bagus, tadi pakai koko, dengan tapi make nanti up juga tadi. ada masanya orang itu akan berubah dengan dirinya gitu ya. Iya betul. Pernah Kiai Pati, Kiai Muat, Kiai Sepuh, itu ada orang yang mau haji sowan. Yai, amalan apa yang saya lakukan sebelum saya naik haji? Apa kata Kiai Muat? Wis etok-etok khusuk ngono lho. Wayane masjid jamaah. Wis etok-etok sik ngono lho. Jadi etok-etok khusuk. Ya wis etok-etok sik latihan jamaah kan apa gitu loh. Ini karena orangnya itu, gitu. Ya itu betul, orang itu kalau dipaksa. Biasanya wong sugih nek dipaksa kan kangelan Mas Anis. Wis etok-etok apik. Sehingga dengan bahasa itu wong izin, iya ya. Aku mau haji kok ning masjid ya ora istiqomah. Akhirnya dia ya awalnya kan latihan. Akhirnya merasakan oh jamaah itu enak. Jamaah lezat. Kalau orang sudah tahu rasanya, maka dia akan menjadi istiqomah. Ya awal-awalnya pencitraan lah. Tapi semoga lama-lama menjadi kebiasaan yang baik. Tadi sini juga kita nggak boleh menghakimi orang juga kan? Lah betul, maka kita sebagai orang yang bijak jangan menghakimi orang. Walaupun mungkin gini, Mas Aldi pencitraan dengan saya. Saya kan nggak nyaman gitu kan. Apakah saya juga nggak boleh menghakimi Mas Aldi? Karena saya nggak nyaman kan gitu. Mas Haris begini, kalau dia berpenceritaan saya nggak nyaman, sangat saya jangan sampai meniru dia berpenceritaan diri saya kepada orang lain. Mesti wong tidak akan merasanya nyaman. Oh berarti kita harus bisa mengambil hikmah dari. Betul. Jadi kita menjadi orang baik harus belajar dari sejarah orang-orang baik. Kita harus belajar dari orang-orang jelek supaya kita terhindar dari kejelekan itu. Belajar itu nggak harus praktek kan? Harus nggak praktek. Rasanya di maling ku rekoso ya rasa sama kudu maling sik kan rasa. Oh, sinau rekoso di maling koyo ngene, maka saya nggak usah jadi maling. Kalau dia berpenceritaan, misalnya Mas Aldi lho, rasanya disakiti kan begitu parahnya loh. Kemarin dia begitu baiknya tiba-tiba ditinggalkan lagi pas sayang-sayangnya itu. Sakitnya itu kan luar biasa. Maka jangan sampai Mas Aldi, Mas Anis berpura-pura baik kemudian meninggalkan lagi dia pas sayang-sayang. Artinya jangan sampai kita menjadikan momen balas dendam. Balas dendam itu janganlah. Kalau kita disakiti orang, jangan kita membahas kesakitan itu. Apalagi membalasnya malah ke orang lain. Nah, itu kan nanti timbul korban lagi. Itu yang tidak diperbolehkan. Kan kadang ada perasaan jangan cuman saya yang merasakan seperti ini mungkin gitu. Nah, nanti kalau seperti itu, kapan berakhirnya? Tambah korbannya tambah banyak, nanti malah yang ada itu malah penceritaan yang negatif semua kan itu. Negatif semua, dan itu yang tidak diperbolehkan oleh agama. Oke, Mas Aldi ada tambahan atau cukup ya? Karena ini waktu sudah habis, Pak. Ya, mungkin ada intisari dari tema tentang bagaimana kita bisa mencitrakan diri dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Setiap orang tidak akan lepas dari topeng kehidupan. Berpandai-pandailah untuk menata diri dengan topeng yang pas. Akan tapi jangan sampai kita mengikuti selera orang lain, sehingga kita kehilangan jati diri kita. Jangan kita ikut arus terombang-ambing yang sampai lupa diri. Ingat bahwa pohon yang hanya mengikuti angin akhirnya mati dan menjadi kayu, garing dan menjadi kayu bakar. Kekehlah dengan dirimu sendiri. Bekali dengan keilmuan bahwa semuanya itu akan menjadi indah. Dengan keilmuan, dengan kesabaran, mujahadatul nafsi dan istighfar kepada Allah. Pada waktunya ketika pohon itu masak, maka orang akan merasakan enak pada waktunya. Kalau hari ini masih jomblo, suatu ketika semoga yang menemukan kita dalam keadaan matang,
itu merasakan enak yang sebenar-benarnya Enak. Amin. Demikian. Oke, Pak Person, Pak Yam sudah rawuh dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa Mojati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Dodai dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.